Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Melanjutkan penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala tentang apa? Mas Frendi. Isinya penyerahan bendera kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kemarin disebutkan dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata pada hari Khaybar, "La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah." Sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera besok kepada seorang laki-laki. Laki-laki tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki tersebut. Allah akan memberikan kemenangan melalui perantara kedua tangannya. Kemudian manusia membahas malamnya, siapakah laki-laki yang mendapatkan tazkiyah, mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya, siapakah yang akan diberi? Ketika pagi-pagi mereka berangkat kepada Rasulullah, mereka semua berharap untuk diberi bendera tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya, di manakah Ali ibni Abi Thalib? Maka dikatakan dia sedang sakit mata. Kemudian diutus utusan kepada Ali ibni Abi Thalib. Kemudian beliau didatangkan. Setelah itu Nabi SAW meludah di kedua mata Ali ibni Abi Thalib, mendoakan kebaikan atas beliau, langsung sembuh kedua mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib dan bersabda, "Umfut ala rislik, pelan-pelan wahai Ali, hatta tanzila bisa hatihim, sampai mendekati benteng mereka. Kemudian serulah mereka kepada agama Islam." Ini sayanya yang pertama kali yang diserukan adalah al-Islam, mentauhidkan Allah. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi, dan beritahukan mereka dengan apa yang wajib atas mereka dari hak Allah dalam Islam. Fawallahi, dan demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan petunjuk seorang laki-laki dengan perantaraan engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Penjelasannya, Sahal ibnu Sa'ad huwa Sahal ibnu Sa'id ibnu Malik ibnu Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi, sahabiyun syairun, mata sanata samanin wa samanina hijriyah wa qad jawaza al-mi'ah. Sahal ibnu Sa'ad adalah Sahal ibnu Sa'ad bin Malik
bin Khalid Al-Ansari Al-Khajraji As-Sa'idi, seorang sahabat syahirun yang masyhur, wafat tahun 88 Hijriah dan beliau umurnya 100 tahun lebih. Walahuma, lafaz yang pertama walahuma, yakni Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, dalam kitab sahih keduanya. Yauma Khaybar ay yauma khisari Khaybar sanata sab'in hijriyah. Yaum Khaybar itu yakni hari pengepungan Khaybar tahun 7 Hijriyah. Ar-rayah alamul jaisi, alamat suatu tentara, tanda bagi suatu tentara, alladzi yarji'una ilaihi, yang dengan ar-rayah tersebut mereka akan kembali kepada bendera tersebut, ingdal karri wal far, ketika melakukan penyerangan dan ketika mundur lari. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan atas melalui kedua tangannya. Ikhbarun, itu adalah suatu pengkhabaran, ala wajhil bisyarati bi husulil fathi, pengkhabaran ala wajhil bisyarah bi husulil fathi. Terjemahannya gimana, Mas Alvin? Pengkabaran dalam bentuk kabar gembira dengan dicapainya kemenangan. Yadukuna ayakhuduna, yakni mereka membahas. Lailatahum mansubun ala dzarfiyah, lailatahum dinasobkan ala dzarfiyah. Dzaraf itu ada dua, Mas Aris. Dzaraf apa dan apa? Dzaraf makan dan zaman. Ayuhum birafi ay, ayu dirofakan, alal bina dimabunikan, liidhofatiha kana diidhofahkan, wa khatfi sadri silatiha, dan dihapus sadr silatiha. Ali ibnu Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Ali adalah anak paman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa zauju ibnatihi Fatimah. Ali adalah suami dari putri beliau Fatimah. Wal khalifatu ar-rabi, Ali adalah khalifah yang keempat, min asbaqis sabiqina ilal Islam, termasuk orang-orang yang awal masuk agama Islam. Wa hadul asyarati al-mubasysyirina bil jannah, termasuk salah seorang dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Qutila sanata arba'in. Beliau dibunuh tahun 40 Hijriah. Yashtaki ainaihi, mengeluhkan kedua matanya, tu limanihi minar ramat, menyakitkan bagi beliau Ali dari rasa pedih yang ada di mata. Fabaro'a,
Baro'a bi fathil ba'i ala wazni doroba. Baro'a ikut wazan doroba. Ba di fathah. Baro'a mengikuti wazan doroba. Ba-nya di fathah. Wa yajuzu kasruha. Kok bi fathil ba ya? Wa yajuzu kasruha ala wasni alima. Ada yang salah apa enggak? Pak Muin. Bukan ba tapi lam ya. Di situ lam. Pak jenengan. Jadi lafadz baro'a itu mestinya bi fathi ra. Ya. Dengan memfathah ra ikut wazan doroba. Wa yajuzu kasruha ikut boleh juga ra-nya itu di kasrah ikut wazan alima. Masih di lafadz baro'a, jadi bisa dibaca baro'a, bisa dibaca bari'a. Kalau baro'a ikut wazan doroba, kalau bari'a ikut wazan alima. Itu salah cetak, insyaallah. Ai ufiya afiyatan kamilatan, yakni baro'a itu maknanya sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. A'tahu ar-rayata, beliau memberinya bendera, dafa'a ilaihi, menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ungfut ay amdi liwajhika. Wallahu alam, ini belum paham, tapi maknanya pelan-pelan. Tapi lafaz amdi liwajhika, wallahu alam. Ala rislika, ala rifkika min ghairi ajalatin, dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Bisa hatihim bifanai ardihim, sampai ke pepohonan dari bumi mereka. Wa maqarruba min khusunihim, dan sampai segala sesuatu yang dekat dari benteng mereka. Ilal Islam wa huwa al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bittaati wal khulusu minasyirki wa alihi. Islam itu maknanya menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepadanya, bitta'ah dengan ketaatan, wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Di tempat yang lain, di Sahih Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, Yaman, wal khulusu minasyirki wal bid'ah wa ahlihima, itu mana al-Islam. Wa akhbirhum ila akhirhi ay anaum in ajabuka ilal Islam, sesungguhnya jika ajabuka mereka mengijabai engkau ilal Islam, mereka mau masuk Islam, alladzi wa tauhid, yang Islam itu adalah at-tauhid, fa akhbirhum, maka beritahu mereka, bima yajibu alaihim, dengan segala sesuatu yang wajib atas mereka, ba'da dzalika, setelah itu, min haqqillahi fil Islam, dari hak-hak Allah dalam agama Islam, minas sholati, baik berupa salat, was zakati, zakat, wasyami, puasa, wa haji, wa ghairi dzalika, haji dan selainnya. Li ayyadiyallahu, Allah memberikan petunjuk fi ta'wili masdarin mubtada'un wa khabaruhu khairun. Gimana takwilnya Mas Alvin? Li ayyadiyallahu, hidayatuka, hidayatullah wa hidayatullah.
Mas Aris, takwil masdari gimana? Fa wallahi li ayah diyamlau bika rajulan wahidan khairun. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk melalui engkau seorang laki-laki itu adalah lebih baik. Pauin. Iya, dijadikan mubtada. Takwilnya gimana? Iya bahasa Arab ya Pak, bukan Khair kan khobarnya. Khairun kan khobar. Mubtada'nya kan li ayah diyallah. Itu takwil masdar. Takwilnya gimana? Hidayatullah bika. Li ayah diyamlahu fi ta'wili masdarin mubtada'un. Jadi hidayatullah bika rajulan wahidan khairun khobarnya. Humrun na'am, unta merah, ay al-ibilu al-khumru wa ya angfasu amwalil Arab. Unta merah itu angfas, paling berharganya harta orang Arab. Paling berharganya harta orang Arab. Wa mana al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas, anan Nabi alaihi salatu wasalam basyara as-sahabata bintisaril muslimin alal yahudi minal ghad. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam basyara memberikan kabar gembira as-sahabata kepada para sahabat bintisaril muslimin dengan tertolongnya kaum muslimin alal Yahudi atas orang-orang Yahudi minal ghad besok ala yadi rajulin atas tangan seorang laki-laki lahu fadilatun nazimatun, yang laki-laki tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, wa muwalatun lillahi wa li rasulihi, laki-laki tersebut memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, fastashrafa as-sahabatu lidzalika. Kemudian para sahabat menganggap besar, mengagungkan perkara tersebut. Kullun yawaddu, semuanya para sahabat yawaddu, menginginkan apa? Mencintai. Kullun yawaddu, menginginkan, mencintai ayakuna huwa dzalikar rajul. Semuanya itu berharap, menginginkan dialah yang mendapatkan bendera tersebut, karena ada tazkiyah dicintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Min hirsihim alal khair, karena semangat mereka alal khairi atas kebaikan. Falamma dhahabu alal mau'idi, ketika mereka dhahabu pergi berangkat alal mau'idi pada waktu yang telah ditentukan, talaban Nabi alaihi salatu wasallam aliyan, Nabi alaihi salatu wasallam mencari Ali. Wa sadafa annahu lam yahdur, dan kebetulan annahu sesungguhnya Ali lam yahdur tidak hadir. Lima asobahu min maradi ainaihi, karena sesuatu yang tertimpa pada matanya, sakit mata. Tsumma hadara, kemudian Ali datang.
Fatafala an-nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam tafala meludah fihima pada kedua matanya min rikihi al-mubaraki dari ludah beliau yang diberkahi. Nabi meludah kepada kedua mata Ali yang sakit dengan ludah yang diberkahi. Kalau sekarang ada yang mengatakan rambut Nabi alaihissalam dan bekas sandalnya itu ada apa enggak? Mas? Masih ada? Mas Alvin? Mengklaim ada. Sebenarnya ada apa enggak? Iki rambutnya Nabi berbarokah, diusap marai dagangannya laris. Pernah baca? Pernah dengar? Jadi ada yang mengatakan ini bekas sandal Nabi alaihissalam, ini rambut beliau disimpan. Nah, itu semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil bahwasanya itu rambut beliau. Itu cuma orang-orang sufi saja yang mengada-adakan. Fazala mayuhisu bihi minal alami zawalan kamilan. Fazala maka hilanglah mayuhisu bihi, apa yang terasa sakit minal alami, dari rasa sakit zawalan kamilan, dengan hilang yang sempurna. Wasallamau qiyadatal jais. Kemudian Nabi alaihissalam menyerahkan kepemimpinan dengan menyerahkan bendera. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi. Lewat lagi. Dan beliau memerintahkan Ali untuk pelan-pelan. Lafaz al-mudhi ala wajhihi. Allahu alam. Birifkin, pelan, hatta yakruba min hisnil adu, sampai mendekati benteng musuh. Fayatluba minhu ma'dukhula fil Islam. Kemudian meminta dari mereka orang-orang Yahudi untuk masuk ke agama Islam. Fa in ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslim min fara'idho. Jika mereka mau mengijabahi, maka Ali disuruh untuk memberitahukan mereka dengan apa yang wajib bagi seorang muslim dari kewajiban-kewajiban. Tsumma bayyana alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bayyana, menjelaskan li aliyin, kepada alin, fadlat da'wati ilallah, keutamaan dakwah kepada Allah. Wa annad da'iyata, dan sesungguhnya seorang dai idza khasala ala yadaihi, jika terhasilkan melalui kedua tangannya, hidayatu rajulin wahidin, bisa memberikan petunjuk seorang laki-laki, fadzalika khairun lahu, maka yang demikian itu khairun lahu, lebih baik lahu baginya, min anfasil amwali ad-dunyawiyah, daripada harta-harta yang paling berharga dari harta dunia. Bisa memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki itu lebih baik dari anfasil anwalid dunyawiyah. Untuk saat ini harta yang paling berharga di sisi manusia apa? Apa Mas Frendi? Harta yang paling istimewa di sisi manusia apa? Fortuner? Pajero? Apa Mas Dedi? Mas Hedi? Si paling berharga apa? Apa Pak Moin? Avanza tidak masuk loh Pak. Pesawat. Jet Tribun. Helikopter apa jet? Helikopter, anda jet kayaknya enggak. Paling berharga itu.
Mbolah pikir dhewe sing paling berharga apa? Karena setiap masing-masing orang gitu. Ono sing paling berharga apa nih? Bojone, anake. Allahu a'lam. Jadi kata beliau, bisa memberikan petunjuk seorang laki-laki itu pahalanya lebih baik daripada harta-harta yang paling berharga di dunia. Fa kaifa idza hasala ala yadayhi hidayatu aktsar min dzalika, maka bagaimana idza hasala jika terhasilkan ala yadayhi melalui kedua tangannya hidayatu aktsar min dzalika, bisa memberikan hidayah aktsar yang lebih banyak daripada satu orang, dapatnya lebih banyak lagi. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab anna fihi masyru'iyatud da'wah ilal Islam. Di dalam hadis tersebut masyru'iyah, disyariatkan ad-da'wah, mengajak ilal Islam, pada agama Islam. Alladzi wa makna syahadati alla ilaha illallah. Yang Islam itu adalah makna dari persaksian la ilaha illallah wa bayana fadli da'wah ila dzalika, dan dalam hadis tersebut ada penjelasan keutamaan mengajak kepada al-Islam. Selanjutnya Pak Muin, silakan Pak. Sampai angka 5 dan terjemahannya. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Hadis tentang Ali ibni Abi Thalib diutus ke Khaybar membawa bendera. Yang pertama, fadilatun dhahiratun li Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan yang nampak bagi Ali ibni Abi Thalib. Jadi Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu apanya Nabi? Pamanan Nabi. Paman Nabi itu ada 4 yang bertemu, yang apa istilahnya? Mendapatkan Islam, bertemu dengan Islam, agama Islam. Yang 2 mati dalam keadaan kafir, 2 lagi mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam yakni Hamzah dan Abbas. Kemudian 2 yang mati dalam keadaan kafir, Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib matinya piye? Gara-gara Abu Thalib matinya intinya gara-gara kumpulane wong sing elek-elek. Mulane aja milih kanca sing elek-elek. Baik di dunia nyata ataupun dunia apa? Ya Pak apa mau? Dunia maya, ngerti dunia maya Pak semua? Dunia maya. Jadi dari situ pokoknya kalau pilih-pilih teman itu pilih teman-teman yang baik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Keutamaan yang sangat nampak bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa syahadatun minar Rasul alaihi salatu wasallam, dan persaksian dari Rasul alaihi salatu wasallam lahu bagi beliau bimuwalatihi, persaksian dengan kecintaan beliau lillahi wa lirasuli, bagi Allah dan Rasulnya. Jadi kemarin kan disebutkan tadi, aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dia dicintai Allah dan Rasulnya. Wa imanihi dhahiran wa batinan, dan persaksian tentang keimanan Ali bin Abi Thalib yang nampak dan yang tersembunyi. Yang kedua, isbatu annallaha yuhibbu awliya'ahu mahabbatan, penetapan bahwasanya Allah itu mencintai wali-walinya dengan suatu kecintaan. Jadi Allah memiliki sifat mahabbah.
Allah memiliki sifat mahabbah, mencintai hamba-hambanya, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Bukan dimaknai dengan makna yang lain seperti iradatus thawab. Allah berkehendak untuk memberikan pahala. Tapi dimanakan Allah memiliki sifat cinta, mahabbah ya mahabbah, tidak usah dimaknakan yang lain. Iradatus thawab, memberikan pahala. Allah ingin memberikan pahala. Tidak. Taliku bijalalihi, sesuai keagungannya, kemuliaan Allah, kasairi sifatihi, sebagaimana sairi semua sifatihi, sifat-sifatnya. Jamak muannats salim, mufradnya berarti apa? Nggak apa-apa. Sifatun pakai tak bundar, kemudian jadikan jamak muannats salim tambah alif dan tak. Tak marbutohnya dibuang. Kasairi sifati, ka seperti sairi semua sifati, sifat-sifatnya al-muqaddasati, yang disucikan, al-karimati, yang mulia. Yang ketiga, hirhus sahabati alal khairi, semangatnya para sahabat Nabi SAW alal khairi, atas kebaikan. Wa tasabukuhum ilal a'mali sholihati, dan berlomba-lombanya mereka ilal a'mali sholihati, untuk amalan-amalan yang soleh. Masih ingat amalan yang soleh Pak Supomo? Amalan yang soleh itu yang seperti apa? Yang gimana? Amalan yang diterima Allah. Syarat diterimanya amalan diterima Allah. Dua. Masya Allah. Jadi amalan soleh itu amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai syariat Nabi SAW, itu amalan soleh. Wa tasabukuhum ilal amali sholihati radhiyallahu anhum, dan berlomba-lombanya mereka untuk melakukan amalan-amalan soleh radhiyallahu anhum. Sebenarnya kita di dunia ini suruh apa? Suruh berlomba apa enggak? Disuruh apa enggak? Ini dalilnya. Suruh beramal apa suruh berlomba? Bukan hanya beramal, tapi disuruh berlomba. Allah Ta'ala menyebutkan sabiku ila maghfiratin mir rabbikum. Sabiku, musabaqah, berlomba-lomba. Sari'u, cepet-cepetan. Berarti kan disuruh cepet ya. Bukan hanya sekedar beramal, tapi cepet-cepetan. Yang keempat, masyru'iyatul adab ingdal qital, disyariatnya memiliki adab ingdal qitali, ketika berperang. Wa tarkit toishi, dan meninggalkan gegabah. Wal aswati al mus'ijati, dan suara-suara yang apa tadi Pak? Gaduh. Suara-suara yang gaduh, goncang. Suara-suara yang gaduh allatilah hajata ilaiha, yang tidak ada kebutuhan ilaiha, kepada suara-suara tersebut. Mungkin pas perang bengok-bengokan, ayo alam ini maksudnya. Yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi wallin. Amrul imam, perintah al-imam, seorang pemimpin, ummalahu, kepada pegawainya, birrifqi, dengan lembut, wallin, sama lembut, min ghairi dhafin, tanpa ada kelemahan, wala intiqasi asimatin, dan tanpa mengurangi kewibawaan. Yang keenam, wujubud da'wah ilal Islam la siyama qabla qitalil kufar, wajibnya mengajak kepada agama Islam, la siyama, terlebih-lebih, qabla qitalil kufar, sebelum memerangi orang-orang kafir. Yang ketujuh, anna manim tana'a
min qabulid da'wa minal kuffari wajib qitaluhu. Sesungguhnya siapa saja imtana'a yang tidak mau atau siapa saja yang mencegah min qabulid da'wah, tidak mau menerima dakwah ajakan kepada Islam dari orang-orang kafir, wajib qitaluhu, wajib untuk diperangi. Ini ada urutannya. Yang pertama diajak kepada agama Islam secara baik-baik, kemudian langsung diperangi. Bayar jizyah. Jadi yang pertama diajak kepada agama Islam, atau kalau nggak mau masuk Islam ya wis bayar jizyah. Upeti, kalau tetap tidak mau baru diperangi. Yang kedelapan, an-da'wata takunu bitadrij. Sesungguhnya menyeru itu, dakwah itu keberadaannya bitadrij, dengan bertahap. Fayutlabu minal kafiri awalan ad-dukhulu fil Islam. Maka diminta dari seorang kafir itu yang pertama kali untuk masuk dalam agama Islam, binnutaki bisyahadataini, untuk mengucapkan syahadat. Tsumma yu'maru bi faraidil islami ba'da dzalika. Kemudian dia diperintah dengan kewajiban-kewajiban agama Islam setelah itu. Yang kesembilan, fadlud da'wati ilal Islam, keutamaan mengajak kepada agama Islam. Wa ma fiha minal khairi, dan segala sesuatu yang di dalam dakwah tersebut minal khairi, dari kebaikan-kebaikan, lil mad'uwi wad da'i, bagi seorang yang diajak dan yang mengajak. Fal mad'u qad yahtadi, maka al mad'u, orang yang diajak itu kadang-kadang dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Wadai, dan seorang dai yang mengajak, yusabu sawaban aziman, dia diberi pahala dengan suatu pahala yang sangat besar. Wallahu a'lam. Yang ke-10, dalilun min adillatin nubuwatir Rasul alaihi salatu wasalam. Dalil dari dalil-dalil kenabian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, wa dzalika bi bisyaratihi bil fathi qabla wuqu'ihi, dan yang demikian itu bi bisyaratihi, dengan pemberian kabar gembira, bil fathi, dengan kemenangan, qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Wa bara'atil alami birikihi, dan sembuhnya sakit dengan perantara ludah beliau. Yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadari, beriman dengan qada dan qadar, li husulir royati, karena mendapatkan ar-roya, bendera, liman lam yas'a ilaiha, bagi orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ali kan tengok-tengok neng omah, goro-goro matanya sakit, malah dipanggil Nabi alaihi wasallam untuk diberikan bendera. Wa man iya mimman sa'a ilaiha, dan tertolaknya dari orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Semuanya sudah ditakdirkan. Kalau ditanya takdir itu rukunnya ada 4. Iman kepada takdir itu apa saja, Mas Aris? Ada. Iman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Meyakini bahwasanya Allah, ya Allah yang menciptakan, 1. Ya ada. Yo merububiyah komalan. Allah mengetahui. Yang ketiga, menetapkan. Mas Haji, rukun iman sih, Mas Haji. Rukun iman ada 6. 1.
iman pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Lah, ini qada dan qadar itu tingkatannya itu ada 4. Apa saja? Mas Hedi kurang 2, baru ciptaan dan ilmu. Lupa Pak Muin. Ilmu yang pertama, yang kedua. Pondasi dia lali ambruk dulu. Yes. Jadi beriman kepada takdir itu meliputi 4 perkara. Yang pertama ilmu, kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalaq. Ilmu, iman kepada takdir. Yang pertama, tingkatan yang pertama ilmu. Semuanya itu yang terjadi, yang akan datang, yang telah lalu diilmui oleh Allah. Kabeh ndak ono sing lewat. Semuanya diilmui oleh Allah, tidak ada satupun yang terlewat. Semua makhluknya tidak ada yang terlewat. Semut yang paling kecil pun tidak ada yang lewat. Masa ciptaannya lewat kan aneh kok. Yang kedua Alkitabah, semuanya sudah ditulis Allah. Semuanya sudah ditulis Allah. Nah, ana musibah, ana sing ana apa wae pokoke rasa susah karena wis ditulis. Innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian al-masyiah, kehendak. Semua yang terjadi di alam ini dengan kehendak Allah. Yang terakhir semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalaq. Gampang. Sampeyan wae laline saiki lho. Yang terakhir ana la yakfi atasami bil Islam. Sesungguhnya tidak cukup bernama dengan Islam. Balla buddha min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Bahkan mesti harus mengetahui kewajiban-kewajiban Islam dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.